agar diadakan penataan ulang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Tentu ini melalui amandemen konstitusi, dikonstruksikan kembali agar hal-hal yang tidak mendukung, sekali lagi, hal-hal yang menghambat tujuan berbangsa dan bernegara ini ditata kembali. Pak, apa tadi Pak yang disampaikan itu Pak, yang sosial di Jawa Tengah ini? Kalau di Jawa Tengah itu yang pertama berkaitan dengan pemerataan tanah untuk kepentingan pembangunan. Jadi kalau berbicara pembangunan itu satu misal ada satu tanah yang tinggi mau diratakan untuk kepentingan membangun rumah, atau ada sawah yang agak kalau di bahasa Jawanya agak gemuk itu diratakan agar itu bisa ditanamkan. Ini dalam rangka mendukung program nasional ketahanan pangan nasional, kewaspadaan nasional. Jadi jangan sampai lagi ada satu tindakan-tindakan oknum. Ini mohon kepada Pak Prabowo agar nanti sampai ke Pak Prabowo agar tindakan-tindakan oknum yang menghambat program ketahanan pangan ini ditindak. Contoh kalau ada oknum anggota aparat yang memeras atau meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang merasakan tanah yang ditindak. Tentang sulitnya perizinan itu tadi harapan Bapak seperti apa itu? Tentang sulitnya perizinan, saya berharap pada pemerintah pusat untuk merekonstruksikan kembali peranan gubernur sebagai wakil pemerintah daerah wakil pemerintah pusat di daerah untuk diperankan. Jadi jangan sampai pasca munculnya undang-undang cipta kerja sampai hari ini kan aturan berubah-ubah terus. Akhirnya perizinan yang khususnya yang diampu oleh nasional itu ada yang sampai tahunan, ada yang 4 tahun pun belum selesai. Contohnya apa? Contoh izin sumur ABT, izin sumur dalam. Ini dulu kewenangan gubernur, kewenangan provinsi, sekarang diambil alih lagi nasional, Kementerian SDM. Kementerian SDM ada yang namanya di planologi. Jadi balai planologi di Bandung ini bolak-balik, termasuk SLO untuk listrik, termasuk perizinan-perizinan yang dilaksanakan oleh di Kementerian Perikanan, Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, ini harus dikonstruksikan kembali. Berikan satu kewenangan yang kewenangan distribusi kepada gubernur. Jadi jangan sampai ini terpusat. Secara teori itu kalau pusat lewat online itu mudah, tetapi di dalam praktek itu sulitnya bukan main. Jadi dalam praktek sulitnya bukan main, apalagi kalau sudah berbicara server nasional itu rusak. Ini semua pelayanan di seluruh Indonesia tidak jalan. Jadi oleh karena itu bagaimana dikonstruksikan kembali agar perizinan-perizinan di seluruh Indonesia itu ditangani oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian juga mari kita berantas pungli. Jadi pungli dalam semua perizinan ini harus kita hentikan semua. Oleh karena itu peran NGO, peran LSM, peran teman-teman media untuk bagaimana pungli ini dilawan, korupsi ini dilawan. Jadi siapapun yang melakukan pungli, siapapun yang melakukan tindakan-tindakan ilegal harus ditindak oleh negara. Jadi prinsipnya negara ini harus kuat, negara ini harus berwibawa. Siapapun yang mengkhianati negara ini harus ditindak. Untuk pajak opsi itu di sektor mana aja Pak Pung itu Pak yang parah Pak di Jawa Tengah? Di sektor mana saja pungutan liar itu yang parah di Jawa Tengah? Saya kira di unit-unit pelayanan publik itu sekarang masih ada pungli. Masih ada. Jadi maksudnya dilihat aja di pelayanan publik. Tadi untuk pajak itu kelurahan atau di kecamatan atau di seperti pelayanan perizinan itu masih ada. Jadi tadi untuk pajak itu kan yang dikembalikan untuk infrastruktur cuma 10%. Harusnya seperti berapa itu Pak? Kalau menurut pandangan saya, pajak kendaraan bermotor itu dikembalikan lagi ke kebinamargaan paling tidak 70%. Kemudian yang berkaitan dengan offset, saya berharap ini mari kita sampaikan ke pemerintah pusat ini untuk dibatalkan. Coba bayangkan kalau Anda punya
punya kendaraan bermotor yang tahun 2024 kemarin pajaknya 100, di tahun 2025 ini pajak Anda menjadi 166. Jadi ada kenaikan 66%. Pak tadi ada terkait praktik solar Pak yang melibatkan oknum-oknum polisi di sektor bawah Pak. Ini bisa dijelaskan lagi Pak. Saya kira ini sudah, saya tidak mengatakan polisi di sektor bawah, tapi ini melibatkan oknum-oknum aparat. Dan ini tidak hanya terjadi di Pati. Ini tadi kalau di Pati kebetulan Pak Sumati tadi mau beli bensin, di situ sudah ada antrian 10 truk yang ngangsu. Ini harus dihentikan. Jadi ini meluas di Jawa Tengah hampir semua. Kemudian marketnya di mana? Ya di TPI seperti di Juwana, di Rembang, di Pekalongan, di Tegal, di Demak. Tapi beberapa waktu lalu Barreskrim Polri telah menindak, ini ditindak. Jadi di Cipuat ada yang ketangkap, kemudian di Pati ada, di Demak ada ya. Di Demak itu ada. Ini tugas kita bersama untuk bagaimana kita lakukan pemasukan apa? Pemasukan Bupati Sedewo ini kan masih orang Pati, ya, apalagi dari sana, LSM dari sana. Ya gimana? ini kan banyak keganjalan selama proses pemasukan ini ya Pak. Ganjalannya apa Mas? Terkait tiba-tiba ada yang dimutasi, tiba-tiba ada keluar gitulah. Jadi gini, sebelum DPR membuat pansus dan macam-macam, saya akan sering mengajarkan diskusi kecil. Saya mendorong bagaimana untuk persoalan yang berkaitan dengan Bupati Sutewo itu diselesaikan yang pertama secara politik. Proses pansus sudah berjalan, ditunggu aja sebenarnya. Kemudian secara hukum proses di KPK juga sudah berjalan, ditunggu aja. Saya yakin lembaga KPK tidak main-main, apalagi kita semua tahu bahwa persoalan Bupati Pati saat ini mendapatkan perhatian publik dan bahkan bisa memicu satu gerakan di seluruh Indonesia. Saya yakin KPK tidak akan main-main, kita percayakan pada DPRD Pati, kita percayakan proses hukumnya kepada KPK. Pak berarti mendorong ya Pak? Apanya? Mendorong untuk Kalau saya bukan pada posisi mendorong dan tidak mendorong, tapi saya pada posisi bagaimana hukumnya ditegakkan di law enforcement. Kalau orang Jawa kan ada ratu adil. Ratu adil itu apa? Ratu itu peraturan adil yang bisa tegak, bisa adil. Jangan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini bukan persoalan dorong-mendorong, ini persoalan negara, untuk penyelamatan negara. Pak, akhirnya Sedewo bisa dimasukkan atau tidak Pak? Apa? Dalam proses ini? Ya bisa saja toh, lewat proses-proses di lembaga perwakilan. Kalau itu nanti terbukti dan Mahkamah Agung memberikan satu justifikasi bahwa Bupati Sutewo melanggar sumpah, ya bisa. Tapi bukan dalam arti saya tidak suka dengan Bupati Sutewo, tidak. Karena pertanyaan Anda bisa, enggak ya bisa. Kan itu toh. terkait dengan cuma DPRD. Apa? Ini kan tujuannya nilainya sangat fantastis, mungkin sebagai LSM menyorotnya bagaimana Pak? Jadi gini, yang itu kan produk politik. Tentu itu pengaturannya di Perda atau di peraturan gubernur. Kalau di Perda ya kalau tidak pantas ya perdanya dikonstruksikan kembali, pantas ini. Kalau itu di peraturan gubernur, produknya bagaimana itu ditata kembali. Pak itu nilainya kecil atau besar? Apa? Saya nggak paham berapa atau nilainya. 79 Untuk ketua. untuk ketua per bulannya. 70 9 juta. itu betul. Betul apa enggak? Pergubnya gitu. Oh, ada pergubnya. Pergub nomor berapa itu? 100 berapa itu? Ya di 151 ya? Ya Pak Gubernur dikasih tahu jangan. Dengan kondisi seperti ini bagaimana Pak? Kan ini banyak kelompok demonstrasi Pak. Terus muncul DPRD Jawa Tengah mengeluarkan undangan seperti itu. 79 untuk ketua, 49 untuk anggota. Kembali lagi ini kan produk itu kalau benar itu Pak Gub yang mengeluarkan pergubnya ya Pak Gub yang diminta untuk merekonstruksikan kembali wajib itu.
Pak kan dulu kan ya sebagai mantan anggota dewan itu seperti itu seperti apa Pak? Mungkin itu tadi mungkin bisa ditegaskan kembali. Baik, ini saya tegaskan kembali. Saya tidak berbicara kesulitan ormas untuk mencari dana hibah. Jadi GJL berupaya datang ke DPRD Provinsi Jawa Tengah itu tidak ingin mencari dana hibah. Jadi kalau berbicara kesulitan ormas untuk memperoleh dana hibah, tentu saya tidak paham. Pak, yang disampaikan apa aja Pak? Yang saya sampaikan yang pertama, gerakan jalan lurus, yang pertama itu mendukung rezim pemerintahan siapapun, termasuk rezimnya Jokowi, termasuk rezimnya Prabowo Subianto. Nah sekarang yang berkuasa kan rezimnya Prabowo Subianto, tentu GJL punya komitmen untuk mendukung. Kemudian tadi yang kami sampaikan ke DPRD Provinsi itu nanti bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Yang pertama, gerakan jalan lurus ingin mendorong dilakukannya konsensus nasional, dilakukan rembuk nasional, dilakukan dialog nasional dalam rangka membangun kesepakatan bagaimana bangsa ini dibangun. Belum masuk. Nggak jadi. Pak, apakah anggota dewan akan memenuhi semua permintaan masyarakat, Pak? Sesuai kewenangan kita. Kalau DPRD provinsi kewenangan kita apa? Kita akan lakukan perbaikan lah. Pak, kalau izin industri garam tadi yang diperlukan juga, Pak? Itu nanti akan kita sampaikan. Sama kakakku ini masuk. Ketemu lagi di Semarang. Adik gantengku. Ya ini nanti kita ketemu Pak. Iya. Iya ini hari ini. Ini mau ke sana. Iya. Ini disampaikan juga ya Pak, Iya. Oke, begitu ya. Terima kasih ya. Ya, itu aja jawabannya. Nanti tunggu dulu. Pak, yang ideal untuk perumahannya berapa Pak tunjangannya Pak? Baru.